Sejak Malaka jatuh ke tangan Portugis, para pedagang Islam mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh. Aceh kemudian berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Tampilnya Aceh sebagai kekuatan ekonomi dan politik di wilayah Sumatera memicu kekhawatiran Portugis. Portugis menganggap Aceh sebagai sumber kekayaan sekaligus ancaman. Oleh karena itu, Portugis ingin memonopoli dan menaklukkan Aceh. Menanggapi aksi Portugis tersebut, rakyat Aceh melakukan perlawanan. Pada 1523 dan 1524, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Akan tetapi, kedua serangan tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan dalam kedua serangan tersebut menjadikan Portugis terus mencari cara melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Tindakan Portugis tersebut membulatkan tekad Kesultanan Aceh untuk melakukan perlawanan. Sebagai persiapan, Aceh menerapkan beberapa strategi, yaitu yang pertama, melengkapi kapal-kapal dagangnya dengan senjata, prajurit, dan meriam. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki. Dan yang ketiga yaitu melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kalikut dan Demak. Setelah cukup kuat, Aceh segera melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Serangan pertama Aceh terhadap Portugis dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Dalam serangan tersebut, Portugis mengerahkan semua kekuatannya sehingga pasukan Aceh dapat dikalahkan. Sebagai balasan, pada 1569, Portugis melancarkan serangan balik ke Aceh, tetapi dapat digagalkan pasukan Aceh. Pada 1629, pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis di Malaka. Serangan ini sempat menyebabkan Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Iskandar Muda. Serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Pada tahun-tahun berikutnya, pasukan Aceh dan Portugis saling menyerang. Akan tetapi, baik Aceh maupun Portugis tidak bisa saling menguasai. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram berhasil mencapai puncak kejayaan. Hampir seluruh Pulau Jawa berhasil dikuasai oleh Mataram. Salah satu wilayah yang belum berhasil ditaklukkan Sultan Agung adalah Batavia yang saat itu dikuasai oleh VOC. Sultan Agung menganggap kedudukan VOC di Batavia sebagai ancaman. VOC sering menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Oleh karena itu, Sultan Agung mengirim pasukan Mataram ke Batavia untuk menyerang VOC. Serangan Sultan Agung ke Batavia terjadi dalam dua tahap, yaitu serangan pertama pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Panglima Perang Bahurekso berhasil mendarat di Marunda dan mendirikan benteng pertahanan dari bambu. VOC kemudian membakar perkampungan di sekitar benteng tersebut. Pasukan Mataram melakukan perlawanan dengan membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Akan tetapi, strategi yang diterapkan Mataram belum berhasil mematahkan dominasi VOC. Selain kalah persenjataan, pasukan Mataram juga kalah stamina. Bahkan, pasukan Mataram harus kehilangan Tumenggung Bahurekso. Akhirnya, pasukan Mataram mundur dan memilih kembali ke Mataram. Serangan kedua pada 20 Juni 1629 di bawah pimpinan Dipati Juminah, Dipati Bugar, dan Dipati Purbaya, pasukan Mataram melakukan serangan ke Batavia. Dalam serangan ini, pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos masuk Batavia. Akan tetapi, serangan pasukan Mataram terhenti oleh pertahanan pasukan VOC. Gubernur Jenderal Jepequan mengirim kapal perang ke Tegal dan Cirebon untuk membakar lumbung padi pasukan Mataram. Tindakan Jepequan tersebut menyebabkan pasukan Mataram yang bertempur di Batavia kekurangan bahan makanan. Akhirnya, akibat kelelahan, pasukan Mataram memutuskan mundur. Setelah kembali menguasai Maluku, Belanda memberlakukan kebijakan lama yang sangat merugikan rakyat Maluku. Kebijakan lama tersebut yaitu memonopoli perdagangan rempah-rempah, menetapkan pajak tanah yang tinggi, memindahkan penduduk untuk mengikuti kerja rodi, mengharuskan penduduk membuat garam, dendeng, dan ikan asin, dan yang terakhir yaitu memunculkan isu perekrutan para pemuda untuk dijadikan tentara di luar wilayah Maluku. Kebijakan tersebut menyebabkan rakyat Maluku tertindas dan menderita. Kondisi inilah yang melatar belakangi perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Patimura. Perlawanan Patimura berpusat di Benteng Dustera yang terletak di Pulau Saparua, Maluku.
Pada 15 Mei 1817, rakyat Maluku membakar perahu-perahu Belanda di pelabuhan Porto. Pasukan Patimura maupun berhasil menduduki benteng Dustede. Pada Juli 1817, Belanda mengirim pasukannya ke Saparua untuk merebut benteng Dustede. Pada Agustus 1817, benteng Dustede berhasil diduduki kembali oleh Belanda. Patimura dan pengikutnya memilih mundur ke daerah pedalaman. Pada Oktober 1817, Belanda mengarahkan pasukannya secara besar-besaran. Pada November 1817, Belanda berhasil menangkap Patimura, Anthony Rebok, Thomas Patiwail, dan Raja Tiau. Pada 16 Desember 1817, Patimura dihukum mati di tiang gantungan di Ambon. Dan pada 6 November 1973, Patimura diberi gelar pahlawan nasional. Kebijakan politik etis mendorong pemerintah kolonial Belanda mendirikan berbagai sekolah untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan rakyat Indonesia. Pada 1903, didirikan sekolah rendah yang bernama Volksschool atau sekolah desa dengan masa belajar 3 tahun, yang dilanjutkan dengan program sekolah lanjutan dengan masa belajar selama 2 tahun. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah lanjutan seperti MULO untuk sekolah menengah pertama dan AMS untuk sekolah menengah atas. Pertumbuhan pendidikan mendorong munculnya golongan intelektual. Pada perkembangannya, golongan intelektual mulai mendirikan berbagai organisasi seperti Budi Utomo Sarekat Islam, Indista Partis, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kartini Funds, dan Jong Java.